Pemirsa, setelah setahun keluar dari penjara lantaran terlibat pemakaian sabu-sabu, Ibra Azari kembali berurusan dengan pihak yang berwajib. Kamis lalu mantan aktor film panas ini diperiksa pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus pemalsuan STNK yang dilakukan seorang kawan dekatnya. Pemeriksaan Ibra di kantor Polda tersebut bermula dari supir pribadinya yang tertangkap dalam sebuah razia STNK palsu. Rabu dini hari tak kala sedang melintas di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Tetapi agaknya Miing berhasil meyakinkan sang dokter untuk tetap bisa tampil meski sedang menderita. Menyinggung soal derita Miing, apa sebenarnya yang dirasakannya ketika itu? Ya, saya sekarang lemas dan masih agak panas lalu pusing ya. Karena dari dalam ya. Apa yang menjadi pemicu utama sehingga dirinya bisa terjangkit penyakit radang saluran kemih dan radang paru-paru? Dipicu oleh kecapean saya ketika mulai dari Karawang, dari Semper, Tanjung Priuk, saya akan bergerak dengan teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak tersentuh oleh orang lain masuk ke kampung-kampung. Karawang itu daerah pelosok, lalu ternyata epidemi sudah mulai menyebar, ketiup angin, wabah masuk ke dalam tubuh, lalu menjadi virus, flu dan sebagainya. Ternyata sudah lama masuk ke jaringan yang lain. Terhadap apa yang kini telah dialami Miing, hikmah apa yang bisa diambilnya saat ini? Dengan adanya ini hikmah sebetulnya untuk bisa membantu merubah pola hidup aja sebetulnya, pola makan. Pemirsa, sebagai gadis yang tumbuh dari keluarga pencinta musik, Rika The Groove memang sangat konsisten dengan pilihannya sebagai penyanyi hingga saat ini. Meski begitu, ia agaknya tidak mau menyanyiakan bakatnya sebagai desainer. Itu sebabnya meski sibuk menyanyi, Rika masih saja sempat meluangkan waktu untuk merancang busana dan mengelola butik yang dibangunnya sejak 2 tahun yang lalu. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Agaknya inilah memang yang dialami salah satu personil kelompok vokal The Groove yang bernama Rika. Sebagai penyanyi, boleh dibilang Rika dibentuk oleh lingkungan keluarganya yang rata-rata menyenangi musik. Ayahnya, Haji Roslan, dikenal sebagai pemain bass bersama kelompoknya di RRI Bandung sekitar tahun 1950-an. Sedangkan ibu dan ketiga saudaranya kenal sebagai penyanyi dan beberapa kali pernah mengikuti festival berskala nasional. Namun dari 5 saudara itu, agaknya Rika lah yang paling getol untuk mendalami bidang tarik suara. Tahun 1992 bersama kawan-kawannya, Rika membentuk kelompok vokal bernama Odesi. Selama 4 tahun mengembara dari kafe ke kafe, membawakan lagu-lagu bernuansa funky and soul, grup ini pun akhirnya bubar. Beberapa waktu setelah itu ia kembali membuat kelompok vokal yang seluruh personilnya adalah wanita bernama OCP. Lantaran kesibukan masing-masing personil OCP pun bubar setelah setahun berjalan. Pertengahan Mei 1997 ia kemudian membentuk The Groove bersama ketujuh teman prianya dan masih berkiprah hingga sekarang. Selain menyanyi, Rika pun agaknya tidak mau menyanyiakan bakatnya di bidang merancang busana. Di luar kesibukannya sebagai penyanyi, ia memanfaatkan waktunya untuk mendesain dan berbisnis butik yang dibangunnya sejak 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Rika mulai tertarik dengan bidang fashion? Aku dari kecil udah centil sendiri ya, udah di kaca, udah bergaya-gaya. Karena aku memang suka gambar juga, aku sering bikin, "Mam, bikinin baju dong kayak gini." Bukan punya tukang jahit ya di rumah. Aku pengen baju kayak gini, ngikutin baju-baju ini, terus aku bergaya di kaca gitu. Lantas, sejak kapan pula Rika sudah mulai merancang busana untuk dirinya dan orang lain? Dulu waktu SMA saya atau dari SMP sering gambarin teman-teman, kasih, masukan buat teman-teman baju apa yang pantas dipakai. Sampai akhirnya saya terjun nyanyi, mungkin orang ngelihat baju saya agak unik ya. Saya suka pakai baju vintage, zaman dulu belum musim, saya suka pakai baju tubruk-tubruk antara celana dan rok dan atasan panjang. Mereka banyak yang, "Mbak, aku mau dong bajunya." Akhirnya aku bikin satu, aku jual. Lama-lama terpikir, "Ah, buka butik aja deh." Meski kesibukan Rika bersama The Groove cukup tinggi, namun keinginannya untuk mendirikan butik yang bisa menampung banyaknya permintaan dari pelanggan tidak pernah surut.
Sekitar 2 tahun yang lalu meski secara bertahap, butik itu pun akhirnya bisa terbangun. Kini ia telah memiliki sekitar 15 orang asisten yang bekerja di tempat itu. Setelah kesibukan sekarang di The Groove pun menyita waktu, jadi saya harus konsentrasi dalam 2 pekerjaan. Akhirnya saya punya asisten di butik yang, saya bisa tinggalkan ya butik, karena butik saya bukan butik ready untuk dibeli, hanya beberapa yang siap dibeli, tapi lebih banyak pesanan. Jadi ada asisten saya yang menunggu kalau Rikanya lagi nggak ada, gitu. Sekedar bertanya dalam hal mendesain, apa jenis rancangan yang biasa dipakai Rika? Tidak mengikuti zaman ya, kadang-kadang ada yang nanya misalnya, "Rika sekarang tren atau apa?" Aku kadang suka bingung karena dalam hidup aku nggak pernah ngikutin tren. Bernyanyi aku nggak ngikutin tren, sekarang lagi musim musik apa misalnya aku tetap aja sukanya itu gitu. Pakai baju pun aku sukanya dari dulu baju etnik ya, aku suka bordir, suka, apa namanya, batik gitu, aku suka sesuatu yang pokoknya bentuknya etnik banget, vintage, dari dulu sampai sekarang dan itu nggak berubah. Lalu bagaimana cara Rika membagi waktu antara menyanyi dengan mengurus butiknya? Ada latihan atau nggak ada show selalu setiap hari ada di butik dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalnya lagi ada latihan ya aku tinggalin gitu. Sejak aktif berkiprah sebagai penyanyi sekaligus desainer, Rika mengaku memang sering lupa memikirkan perkawinan. Padahal ia sudah mempunyai kekasih yang serius untuk menikahinya. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang membuat Rika sampai saat ini belum menikah? Aku udah telat banget ya usia aku sekarang udah mau 32 nih, Januari tanggal 23 nih udah 32. Nah, rencana married setiap orang, setiap tahun aku punya rencana untuk married. Setiap tahun, ganti tahun punya rencana lagi ya, doakan sama yang teman-teman denger semua di sini, aku cepet-cepet married. Mungkin karena kenapa terlambat orang bertanya apa belum punya calon sudah ada. Cuman mungkin kesiapan dari dua-duanya, bukan hanya secara materi tapi dari mentalnya juga. Apakah sudah siap dalam suatu terikat dalam berdua saja, kita nggak boleh punya hidup sendiri lagi ya, apa harus berdua, itu mungkin yang aku belum belum siapin. Pemirsa, berikut kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, setelah setahun keluar dari penjara lantaran terlibat pemakaian sabu-sabu, Ibra Azari kembali berurusan dengan pihak yang berwajib. Kamis lalu mantan aktor film panas ini diperiksa pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus pemalsuan STNK yang dilakukan seorang kawan dekatnya. Pemeriksaan Ibra di kantor Polda tersebut bermula dari supir pribadinya yang tertangkap dalam sebuah razia STNK palsu. Rabu dini hari tak kala sedang melintas di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, mobil Honda City yang dikendarai supirnya seorang diri diberhentikan polisi. Saat pemeriksaan dilakukan, diketahui bahwa STNK mobil tersebut terbukti palsu. Akibatnya malam itu juga sang supir langsung digelandang ke kantor Polda guna menjalani pemeriksaan. Beberapa saat kemudian, Ibra selaku majikan juga harus menjalani pemeriksaan intensif saat itu juga. Ibra yang diperiksa sejak pukul 1 malam hingga pukul 3 siang mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan mobil gadaian milik seorang teman baiknya. Padahal menurut Kadispen Polda Metro Jaya, Anton Bahrul Alam, teman yang dimaksudnya itu sedang ditahan pihak Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus pemalsuan STNK. Sialnya STNK dari mobil bernomor polisi B8927SF yang saat ini sedang digadaikan kepada Ibra pun menurut polisi memang palsu. Akibatnya Ibra yang saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus ini mau tidak mau harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Bahkan menurut Anton Bahrul Alam, jika betul Ibra terbukti punya kaitan dan bersalah atas pemalsuan STNK yang dilakukan temannya, ia bisa diancam hukuman 4 hingga 5 tahun. Pemirsa, lantaran terlalu lelah menjalani pemeriksaan, saat itu Ibra yang didampingi kuasa hukumnya Arianto SH hanya bersedia memberikan komentar secara singkat. Berikut komentarnya kepada Cek dan Dicek. Awalnya sih dari menolong orang yang akhirnya malah saya jadi korban gitu loh. Korban penipuan, nolong teman ya. Untuk apa dia ada keperluan untuk sesuatu hal yang penting buat dia, saya bantu untuk menggadaikan mobil dia ke saya. Saya terima tapi dengan jangka waktu pendek, nggak taunya itu mobil malah ada kasus, saya jadi nggak tahu apa-apa. Itu kan sistem itu kan yang jalanin kan polisi. Polisi punya sistem sendiri untuk cara penangkapan mereka kan mereka punya cara sendiri gitu loh. Mungkin itu diikutin atau mungkin di jalanan nomor tersebut udah ada dalam komputer bahwa itu adalah udah nomor yang nggak benar. Ya kita nggak tahu itu pola polisi deh. Betulkah untuk melakukan pemeriksaan kepada Ibra, sebelumnya polisi juga harus melakukan penyergapan ke rumah Ibra yang juga berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan? Enggak, mereka bukannya penggerebekan kayak pemanggilan ya.
Sebelumnya kan saya udah konfirmasi sama teman saya dari kepolisian juga Jakarta Barat, apa bener gini-gini, tolong ditanyain aja ke Polda gitu aja. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana penjelasan Ibra dalam pemeriksaan tersebut? Yang sebenarnya aja apa adanya bahwa dia tuh karena teman baik nolongin di Gade, dia udah dapat STNK udah cukup karena ini kan benda berjalan bukan rumah. Kita kan pegang STNK aja udah resmi kan, udah sah gitu loh. Kalau dikasih BPKB Ibra bisa jual dong. Kalau ini kan dia kan cuma dapat STNK, kita nggak tahu ini STNK asli apa bodong, kan yang tahu kan pihak kepolisian, bukan kita yang tahu. Dan STNK itu murni kelihatan asli. Lantas, bagaimana pula hasil dari penyidikan polisi terhadap Ibra pada hari itu?